Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita juga termasuk nikmat kalau kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala, menyebut nama beliau SAW, salawat pada beliau, memuji beliau SAW di malam-malam ini. Ini juga merupakan nikmat yang tersendiri. Di malam-malam yang mustajabah, malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam ganjil, dan itu kita berharap akan kesempatan yang Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sejenak bercermin dengan petua-petua daripada orang-orang sholihin, para aulia. Juga kita jadikan petua ini juga sebagai cambuk bagi kita, terutama di malam yang terakhir ini. Dikatakan Rasulullah SAW itu akan beliau bukan tambah kendur, dan beliau bertambah semangat ibadah beliau SAW melebihi dari awal-awal Ramadan. Ya, paling tidak kita bisa meniru sedikit. Kita jadikan kalam para aulia ini sebagai cambuk bagi kita. Sebelum saya melanjutkan ke khutbahnya Habib Muhsin bin Alwi, ya, sebelum saya melanjut khutbah beliau, ini saya lanjutkan dulu kalam dari Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Seperti biasanya kita baca di setiap khataman itu, kita baca sedikit dari kalam beliau khusus tentang Ramadan. Itu Al-Nawaid Ar-Ramadaniyah, majmuk kalam beliau Ramadan. Kama qala Habib Ali Muhammad Muhsin Al-Habsyi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Kita amin. La yaghurkum hilmullah. Jangan sekali-kali kamu itu tertipu dengan sabarnya Allah. Ya, Allah memang penyabar, halim, maha penyantun. Tapi jangan sekali-kali tertipu dengan halimnya Allah. Allah tidak apa-apa, Ghafurur Rahim. Masih kita berbuat maksiat, tidak masalah. Allah itu Ghafurur Rahim. Jangan tertipu. Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu dari Tuhanmu yang maha dermawan? Para aulia Rasulullah menjawab, Rahman dan Rahimullah, rahmatmulah yang membuat kadang kami ini tertipu ya Allah. Karena sifat penyayang Allah SWT. Jadi jangan sekali-kali kamu tertipu dengan hilm, sifat santunnya Allah. Syurat muttali ala sarairikum ala niyatikum. Perhatikan bahwa Allah Tuhan kita mengetahui akan rahasia batin kita, niat kita, amal kita, puluhan maksiat, semuanya terhitung di sisi Allah. Ada di kitab, dalam catatan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Kahfi, wa wudiyal kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Dan diletakkanlah kitab catatan amal di situ. Fataral mujrimin, maka kau akan melihat ya Muhammad orang mujrimin, orang-orang pendosa itu musfiqina mimma fi. Mereka itu khawatir apa yang ada dalam kitab itu, takut. Orang-orang yang berdosa ketika dihadapkan
berdosa ketika itu, ya wailatana, aduh celaka kami. Mali hadzal kitab, ada apa gerangan dengan kitab catatan kami ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar illa ahsaha, kecuali kitab ini mencatatnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka pernah amalkan dulu semua hadir, ada di kitab itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Artinya salah satu tanda keadilan Allah, Allah menyuruh biar baca sendiri, ikra kitab, kau baca kitab. Kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba, cukup dirimu sebagai penghisap pada hari ini, kau baca sendiri. Itu kitab, itu amalmu. Seolah-olah Allah itu tidak menzalimi hambanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Salah satu bukti keadilan Allah adalah mizan, neraca amal, catatan, itu bukti keadilan Allah. Kalau Allah mau sudah tidak usah pakai mizan-mizan dan cemplungkan saja yang kata-kata sudah selesai. Tapi Allah ingin membuktikan keadilannya. Kemudian kata beliau mengutip lagi dalam firman Allah yang lain, Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar bisik-bisik mereka dan sama sirrah, rahasia, bisikan hati mereka, sirrahum wa najwahum, dan berbisiknya mereka dengan sesama mereka. Apa mereka menyangka kami tidak mendengar itu? Bala, iya, kami mendengar semuanya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami di sisi mereka menulis apa yang mereka ucapkan. Di waraikum katib yaktub wa hasib yasub, di belakangmu, kata beliau radhiyallahu anhu, yang saya menulis, di belakangmu itu ada katib yaktub, di belakangmu itu ada juru tulis yang menulis, hasib yasub, ada yang menghitung. Jangan kau kira semuanya sia-sia. Lakin ma'atsi ma'ana ilah husnudzan bi rabbina. Akan tapi kita tidak punya apa-apa kecuali baik sangkanya kita kepada Allah SWT. Amal kita tidak punya. Kalau ada amal ya habis dengan kita punya maksiat, kita punya kekurangan. Maka kata beliau, ma'atsi ma'ana ilah husnudzan bi rabbina. Kita tidak punya apa-apa lagi kecuali husnudzan kita. Yang berapa yang kemarin ya, bahwa itu dibacakan qasidahnya. Mamai wajah qabil besewa husnudhanni. Ya Allah, saya tidak punya wajah untuk menghadap kepada Engkau, kecuali husnudhan saya. Saya tidak punya wajah untuk menghadap kepada Engkau kecuali husnudhan saya, ya Allah. Allah yang guna minatul harat radhiyallahu anhu. Semoga Allah memindah kita dan segala keadaan yang rendah ini kepada keadaan yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah yatub alaina wa alaikum, semoga Allah menerima taubat kita. Wa ala man hadar hadza jama', wa Allah menerima taubat semua yang hadir. Kita syirik taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang bersih, yang murni, yuzakkina biha jisman wa qalban ruha. Yang dengan taubat itu Allah mensucikan jisim kita, hati kita dan roh kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga radhiyallahu anhu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, khallu nahan banatu fi al-mahdi syarif. Bagaimana menurut kalian? Coba biarkan kita bertobat di tempat yang mulia ini. Dulu tu pada ilallah, nanti ditirukan ya. Jadi beliau di sini menyuruh hadir itu tobat di tempat-tempat yang mulia, termasuk diikuti itu kalimatnya dari beliau itu yang di sini supaya paham artinya. Tubna ilallah, kami taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, min jami'il ma'asi wal dzunub, dari seluruh maksiat dan dosa, kabiriha wa shaghiriha, yang besarnya atau yang kecilnya. Sebagaimana perintah beliau, kita akan ucapkan sama-sama dengan hati yang ikhlas di tempat ini. Tubna ilallah, min jami'il ma'asi wal dzunub, semoga Allah jadikan taubat murni karena zat Allah Ta'ala, karena itu Allah layak buat taubat yang tidak diikuti dengan pembatalan. Wasallallahu kama jamal majlis azim. Kita mohon kepada Allah, kata beliau, kami mohon kepada
seorang aulia, orang yang kita amini, doa beliau Al-Habsyi. Asal kama jama'na, saya mohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di atas majlis azim, di majlis yang mulia ini, ala samai sifat Nabi Karim, dengan mendengar sifat-sifat Nabi SAW yang mulia. Ayat jama'na, juga Allah mengumpulkan kita ma'ahu bersama Nabi SAW di makan sekian, di tempat yang di singgasana kesungguh-sungguhan di sisi Allah. Allah radin anna, sangat Allah ridho kepada kita semua. Allah senang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah yusilna bi habibina Muhammad SAW. Allah sambungkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan sambungan yang tidak terputus. Allah yusilna bi dairati. Allah masukkan kita di lingkaran beliau SAW. Yunzilna ma'u bi darajati. Allah tempatkan kita bersama beliau SAW. Wa ja'alna mimman kasar sawada. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang memperbanyak kelompok beliau SAW. Wa tadabi hadiah, mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau SAW. Masyafi tariqati, orang yang berjalan di jalan beliau SAW. Allah yabsut rahmatahu alaina wa alaikum wa ala auladina wa ala ikhwanina wa ashabina wa man hadir hadha jami' syarif. Semoga Allah bentangkan rahmatnya atas kita semua, atas anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kita hadirkan, biasakan kita hadirkan majlis mulia ini semua orang-orang kita cintai, saudara kita, teman-teman kita. Man hadir hadha jami' syarif, orang yang hadir di majlis yang mulia ini. Allah yusrifna an hadzal majlis wa dhunubuna maghfura. Allah pulangkan kita dari majlis ini, dosa kita diampuni. Wa qusuruna majbura, segala kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qulub wa jawarih bi ta'atina ma'mura, dan hati serta anggota badan kita makmur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbil alamin maqbul. Kita beralih kepada dalam daripada Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Siyaf. Kalau yang menyimak itu di halaman 114 di buku tadi, di buku doa tadi, itu di halaman 114. Kemarin sudah kita bahas di mana? Di Ampel Sari. Itu sudah kita bahas awal khutbah sampai halaman 113. Sekarang kita melanjut ke 114. Beliau Habib Muhsin bin Alwi setelah hamdalah, beliau mengingatkan akan rukun Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Beliau suruh kita untuk memperhatikan 5, karena itu pokoknya Islam. Ya, juga beliau ingatkan di halaman 108 ini, saya kilas balik saja sekilas ya. Di halaman 108 Allah mengingatkan, beliau mengingatkan Habib Muhsin bin Alwi radhiyallahu anhu, ya, larangan Allah banyak dan akibat daripada larangan Allah itu tidak bisa kita tanggung daripada azab Allah Subhanahu. Baik itu larangan berupa pengkhianatan, memakan harta orang lain secara batil, dusta, dengki, iri, ghibah, kebencian, namimah, adu domba, yang semua itu hal politik. Semua itu mencukur agama kita, bukan mencukur rambut kita, tapi mencukur agama kita. Dan semua menjadi zulumat. Pada halaman 110, semua itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, semua itu menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya, di halaman 110. Tidak ada yang bisa melepaskan kita kecuali kita menunaikan hak-haknya orang semua itu. Jika tidak, maka kita akan dari kegelapan. Dan bahkan beliau sudah riwayatkan hadis itu yang sudah kita baca kemarin, bahwa mengembalikan 1 dirham saja, seperak, mengembalikan seperak uang haram itu lebih bagus daripada 4.000 sedekah. Mengembalikan 1 perak uang haram yang kita ambil dari orang lebih afdal dari kita bersedekah 4.000 sedekah makbulah, sedekah yang diterima dari Allah SWT. Kemudian juga bahkan beliau di halaman 112 beliau mengingatkan Allah tidak menerima sholat orang yang di perutnya terdapat 1 suap dari barang yang haram. Nauzubillah min dzalik. Di halaman 114 beliau mengatakan qasamitum ibadallah, wahai hamba Allah, kalian sudah dengar semua maqalahu Rasulul Karim, apa yang dikatakan oleh Rasul yang mulia SAW. Asarikum wasabiku, bersegeralah kalian, berlombalah kalian, ila ma'adahakum ilaih, kepada apa yang diserukan oleh beliau kepada kalian, fin nabail azim, dalam berita yang agung yaitu Quran, yaitu dengan firman Allah. Beliau membacakannya kepada kita, firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah, belumkah datang saatnya bagi orang yang beriman, antaksya qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hati mereka untuk mengingat Allah SWT. Apa belum datang saatnya? Kapan kamu mau khusyuk mengingat Allah SWT? Belum datang saatnya. Wa manazalul haq, dan untuk mengingat-ingat lagi apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Quran. Alhamdulillah, di bulan ini, bulan yang
semangatnya orang semua semangat karena semua ikut semangat, jadi semangat kita. Nggak bisa buka Quran di bulan lain, jangan haraplah. Bulan Ramadan nggak bisa. Wala takunu kalladzina utul kitab, jangan kalian seperti orang yang diberi kitab min qablu sebelum kalian, fatala alaihimul amad, maka berpanjang menjadi panjang atas mereka zaman masa yang kelupaan mereka, masa kelalaian mereka dari Allah, peringatan Allah terlalu panjang. Faqasat qulubuhum, akibatnya karena mereka panjang lalai dari Allah, keraslah hati mereka. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka fasikun, kebanyakan mereka orang yang menjadi orang fasik. Nauzubillah. Allah peringatkan kepada kita, Nabi SAW sayang pada kita, Allah sayang pada kita. Allah peringatkan melalui ayat ini supaya kita jangan seperti orang-orang yang itu yang diberi kitab lalu mendustakan kitab itu, berpanjang dalam kelalaian sehingga keras hati mereka. Alhamdulillah. Surat Al-Hadid ayat 16. Beliau menukil firman Allah yang lain. Makanya Quran itu rahmah, hudau wa rahmatul lil mu'min. Quran itu petunjuk dan rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Sebab Allah sudah beritahukan kepada kita segala yang membawa kita pada keselamatan dunia akhirat di Quran. Bentuk kasih sayang Allah pada umat Muhammad SAW. Umat dulu begini, jangan kamu begini. Umat dulu begini, jangan kamu begini. Nanti ada orang semacam ini, nanti ada orang semacam ini. Maka Quran itu rahmat. Allah bilang, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Goncangan kiamat itu sesuatu yang besar. Halaman 114. Takutlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang besar. Saking besarnya di situ digambarkan yauma tarawnaha, hari di mana kamu melihat, kamu melihat daripada kiamat itu, tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Setiap yang bunting, ibu yang bunting itu lalai daripada kandungannya. Padahal tidak ada orang yang lebih sayang daripada ibu. Wanita hamil itu melalaikan kandungannya saking dahsyatnya hari itu. Wa tadawulu dzati hamlin hamla, dan yang mengandung tiba-tiba melahirkan daripada kandungannya karena dahsyatnya hari itu. Wa taruna sesukaro, kamu lihat manusia itu seperti sempoyongan mabuk. Wa ma hum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzabullahi syadid, akan tetapi azab Allah yang keras sehingga mereka sempoyongan. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Kita dianjurkan ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dahsyat untuk mengucap la ilaha illallah. Makanya kan di awal Maulid Cipaden, Abdul Qadir Ghalib, Maulid Talib, Nu'adman Salim, Alimul Kain itu menceritakan dahsyatnya sifat-sifat Allah. Maka di tengah-tengah itu kita dianjurkan baca la ilaha, bukan cuma umat kami la ilaha. Itu maknanya itu karena kedahsyatan. Kita ada kejadian dahsyat yang kita lihat. La ilaha illallah. Qala ya ayyuhan nas, maka berfirman disuruh beliau Abi Qasim bin Al-Misyab mengutip lagi firman Allah, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Halaman 116. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kalian ditipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum bilal ghurur, dan jangan menipu kalian dari Allah SWT makhluk yang suka menipu, yaitu iblis. Inna syaitana aduan, sesungguhnya syaitan itu musuh. Fattakhidhu aduan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka ambillah, jadikanlah dia sebagai musuh. Habib Ali Habsyi mengutip para awliya wa sholihin dalam menafsirkan ayat ini, inna syaitanakum aduan fattakhidhuhu aduan. Kata Habib Ali Habsyi, sebagian orang memahami ayat ini dan menjadikan syaitan sebagai musuh, maka dia mengambil syaitan sebagai musuhnya. Syaitan begini, terus capek. Kata Habib Ali Habsyi, orang saya kayak gini nih capek. Sebagian lagi kata Habib Ali Habsyi memahami ayat ini, kalau setan musuh, berarti yang kekasih kita harusnya adalah Allah. Maka melindungilah diri mereka kepada kekasih, sehingga sang kekasih itu melindungi mereka dari kejahatan musuh. Orang ini dan capek. Yang capek itu yang melawan setan. Itu aku musuh setan ini setan. Was-was. Ya, kadang-kadang itu was-was. Inna syaitakum aduun fattakhidhuhu, syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh dengan berlindung kepada sang kekasih, sehingga Allah akan melindungimu dari. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir,
Hanya saja setan itu yad'u hizbahu, menyeru kelompoknya. Disebut kalau dalam bahasa Arab modern partai. Jadi setan juga punya partai. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak bicara politik, partainya setan. Saya bicara politik. Hanya saja setan itu selalu menyeru kelompoknya. Kenapa? Supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya dia menjadi penghuni ashab neraka sa'ir. Kalau sudah jadi penghuni neraka sa'ir, dia berlepas tangan. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Ya. Ketika setan itu ketika ditanyai diprotes oleh manusia, surat Ibrahim ayat 22 itu nanti Allah ceritakan tentang bagaimana iblis itu berlepas tangan dari kaum muslimin setelah dia terjerumus kepada neraka sa'ir. Itu yang mau saja dipanggil Allah bilang. Jadi mereka mengundang yad'u, iblis mengundang hizbahu, kelompoknya kepada ashab neraka sa'ir, kepada neraka sa'ir. Surat Ibrahim. Ya. Pokoknya syaitan lama butir amru. Tadi sering saya ulang karena pentingnya isi surat ini, isi ayat ini. Dan berkatalah setan, ini nanti makanya di Quran itu rahmat, karena apa yang bakal terjadi Allah sudah ceritakan pada kita. Tergantung kita termasuk angin tuturannya benda, karena semuanya sudah diceritakan. Berkatalah setan, lama kudiar amru, ketika sudah diputuskan perkara neraka yang surga. Setan berkata, apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya juga menjanjikan kalian. Apa janji setan? Surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Takut fakir yang kaya, takut miskin yang jabatan, takut. Itu janjinya setan. Kata setan ngaku nanti, ini ceritakan di Ibrahim ayat 22. Setan nanti ngaku, Allah kan sudah janji sama kalian janji yang benar. Janji surga yang disampaikan oleh para ulama, para nabi SAW, Nabi Musa. Ya. Saya juga punya janji, wa'atukum fa'akhlaftukum, tapi saya nyulayani janji saya, kata setan. Wa makana li alaikum sultan. Sekarang jangan minta janji saya sudah punya janji saya. Makana li alaikum sultan, dulu saya tidak punya sultan, tidak punya kekuatan atas kalian. Illa anda autukum, hanya saja saya memanggil kalian, menyuruh ngajak kalian. Saya tidak punya kekuatan. Jadi jangan digambarkan setan itu punya kekuatan sihir, simsalabim, abrakadabra, orang itu bisa. Enggak. Kata setan sih bilang, wa ma liya alaikum wa ma kana liya alaikum min sultan illa anda autukum li. Illa anda autukum fastajabtum li. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, cuma saya ajak-ajak sama kamu yang ikut sama saya. Ini perkataan setan dan ini benar akan terjadi. Karena Allah, fastajabtum li fala talumuni, jangan nyelatu saya sekarang. Itu setan nanti bakal berkata, jangan nyelatu saya. Jangan nyela saya, jangan mencela saya. Walumu anfusakum, celalah dirimu, lau pemelo aku. Salah Allah begitu. Pemelo itu lau aku. Misalnya dijanjikan di surga, pemelo aku. Ala talumuni walau anfusakum. Maka Nabi musrifikum, saya pun ini sama-sama di neraka sudah. Saya pun tidak akan minta tolong kepada kalian. Wa ma antum bimusrifi, dan kalian tidak usah minta tolong sama saya, tidak usah teriak-teriak sama saya. Ini kafartu bima syukurin qabl. Saya sekarang ingkar dengan apa yang dulu saya sekutukan. Yang saya suruh kalian untuk kafir, sekarang saya ingkar dengan semua itu. Saya tidak berlepas diri dari itu. Nanti cek lagi Ibrahim ayat 22 juz 13. Qala Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nabi SAW bersabda, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, wamahidulah laha qabla an tuhasabu. Ya, dan persiapkan nafsu kalian, diri kalian sebelum disiksa oleh Allah Ta'ala. Ini jangan sampai terkena siksaan itu. Wa alamu anakul lamri'in alam mengkerja. Ketahuilah, setiap orang itu akan datang kepada apa yang dia amalkan. Wa alam akhullafa nadim, dan orang itu akan nadim, akan menyesal atas apa yang dia tinggalkan. Coba dulu. Sudah terlambat. Qala ayuhan, maka Rasulullah juga bersabda, ayuhan nas, aksiru min dzikri hadhil
malakutul maut. Fa innakum in dzakartum fi dzikrin nafasahu alaikum. Sebab kalau kalian ingat maut itu dalam kesempitan, maka maut itu akan melapangkan kalian. Kok bisa ya? Orang dalam kesempitan kemarin yang kita kita minta selamat, ada musibah corona macam-macam ya. Kita minta selamat betul. Ya. Kan merasa, tapi kalau ingat sementara yang dunia dan kita bakal mati, ingat akhirat, rasanya musibah dunia itu ringan. Perbanyaklah ingat hari milad sang penghancur kelezatan. Sebab kalau kamu ingat dia, maut itu dalam keadaan sempit, dia akan melapangkan kalian. Wa in takatum fi ghinain baghdhu ilaikum. Dan kalau kamu ingat kematian itu dalam keadaan kaya, lapang, maka dia akan membencikan kamu kepada kekayaan dunia, sehingga kamu tidak akan menjadi orang yang kemaruk, yang lupa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lupa bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Innal manayat qati'atul amal. Sesungguhnya kematian itu memutus angan-angan cita-cita manusia. Walayali mudniyatul ajal. Malam-malam itu tak ubahnya alat yang mendekatkan kita kepada ajal kita. Kendaraan yang mendekatkan kita kepada ajal kita. Wa inal abda baina yaumain. Dan hamba itu terletak di antara 2 hari. Apa 2 hari itu? Yaumun qad mata usia fi amaluh. Hari yang sudah lalu, yang sudah dihitung amalnya di hari yang lalu. Wa yaumun qad baqiya. Hari yang masih tersisa. La yadri. Hamba itu tidak ngerti. La'alau la yasil ilaih. Barangkali dia tidak sampai ke ujung hari itu. Barangkali pagi dia tidak bisa sampai sore. Wa inal abda inda furuji nafsih. Dan sesungguhnya hamba itu ketika keluarnya jiwanya, nyawanya, wa hulil romsih, ketika bertempat pada kuburnya, ya roh jazaa ma aslaf, dia akan melihat balasan apa yang dia dahulukan dulu di dunia. Wa qilata ghina imahullah, dia akan melihat sedikitnya manfaat kekayaan yang dia tinggalkan harta. Dia menyesal. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, mana di antara kalian, kata beliau, yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Oh, enggak ada ya Rasul, semua orang pasti nyintai hartanya sendiri. Ketahuilah kata Rasul, hartamu itu yang kau persembahkan untuk akhirat, itu hartamu. Harta ahli warismu yang kau tunggu-tunggu itu harta ahli warismu. Kebanyakan malah dia cinta harta ahli warisnya kan. Katanya udah ada ya, pasti orang cinta sama hartanya. Enggak mungkin. Kamu lebih cinta sama harta ahli warismu daripada hartamu sendiri. Kalau kau cinta pada hartamu, berarti kau. Qala ayuhan nas, innal ayyam tutwa. Wahai manusia, hari itu dilipat. Hari itu dilipat. Wal amar tafna, umur itu bakal musnah. Wal abdan fi thara tabla, dan badan bakal ditaruh di dalam tanah itu bakal usang, bakal hancur. Wa inna laila wan nahari tarawqadani, tarawqadul bari. Sungguh, ini bagian dari sabda beliau ya, peringatan beliau pada kita. Sungguhnya malam dan siang itu ya tarawqadani, saling berkejar-kejaran. Tarawqadul bari, seperti berkejarannya, berlariannya tukang pos. Yuqarribani kulla ba'id. Malam dan siang itu dua-duanya mendekatkan kepada dia segala yang jauh, mendekatkan kepada kita segala yang jauh. Dulu anak-anak, kadang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, punya cucu. Jadi hari dan siang malam itu mendekatkan yang dulunya kelihatan jauh. Apaan sih jadi orang tuanya ada yang gede nih? Tahu-tahu sudah. Malam dan siang itu ya taruh mendekatkan segala. Juga ribani kula baik, mendekatkan segala yang jauh. Wa yukhliqani kula jadi. Malam dan siang itu mengusangkan segala yang baru jadi lama gara-gara rebutannya malam. Ya dimani kula masyid, malam dan siang itu merobohkan segala yang dibangun. Kalau bangun-bangunan dengan berlalunya waktu akan roboh. Pokoknya ayat Rasulullah juga bersabda, saya tambah sedikit, ya benar Adam, indaka ma yakfi wa anta tatlubu ma yudhi. Wahai ibnu Adam. Ini nasihat dari orang insan yang sangat menyayangi kita. Wahai anak Adam, kata beliau SAW, indaka ma yakfi, kau sudah punya apa yang mencukupimu. Tapi kau wa anta tatlubu ma yudhi, tapi engkau justru mencari harta yang bahkan membuatmu sombong. Melampaui batas. Kau pun sudah punya yang kau cukup, tapi kau masih terus tidak merasa tidak cukup. Ibnu Adam lebih kolin terdak. Wahai anak Adam, tidak dengan sedikit kau puas. Wala min kathirin tasbah, tidak pula dengan yang banyak kau kenyang. Ibnu Adam, wahai anak Adam, idza asbata aminan fi sirbik. Wahai anak Adam, apabila kau
masuk pagi hari aminan dalam keadaan aman, fi sirrik dalam rumahmu, mu'afan fi jasadik sehat dalam badanmu, indaka kutu yaumik wa lailatik kau punya apa yang dimakan pagi hari itu dan malam itu, fa'ala dunya afaf maka jagalah dirimu dari dunia. Sudah mau apa lagi? Alhamdulillah kita bisa khatam aman. Coba saudara kita di Palestina puasa, mudah-mudahan Allah ringankan mereka, Allah angkat. Saudara kita di Palestina, di semua negeri-negeri Islam kaum muslimin, terutama negeri kita Indonesia ini, Allah jaga mengangkat musibah dari kita. Lihat itu, gimana mau terawih? Merasa terawih. Kita yang enak terawih santai yo, Yusuf datang. Menunggu seperti itu terus. Oh iya tuh enak aja terawih. Baru dikasih kayak gitu, naudzubillah kita minta selamat. Fatayaqulu ya rukudan min wasani rukud, kata Habib Musa bin Ali radhiyallahu. Bangunlah kau wahai orang yang tidur dari kantuknya tidur. Wa'malu lil yaumil masyhud, beramallah kau untuk hari yang disaksikan oleh Allah SWT di sisi Allah. Mahidu lidalil qarar, persiapkan dirimu untuk tempat kekekalan, wal khulud. Qarar tempat menetap dan khulud kekekalan. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Itulah hari di mana dikumpulkan di hari itu manusia, dan itulah hari yang akan disaksikan. Baik disaksikan oleh seluruh manusia atau disaksikan oleh Allah, malaikat-malaikat Allah. Fahadil mamat yahdukum, sungguh pelantun kematian, suara kematian itu malaikat maut selalu melantunkan kepada kalian. Wa rasuluhu, utusan kematian yunadikum selalu manggil. Wa munadi yunadikum, pemanggil kematian selalu yunadikum selalu memanggil kalian. Cuma kita tidak kedengaran panggilan itu. Apa panggilannya? Kafa min ghaflatin kafa, wahai manusia, cukup kelalaianmu itu cukup. Kafa min doyain kafa, cukup penyanyiaanmu itu. Kafa min jam'in kafa, cukup penumpuk pengumpulanmu terhadap dunia itu cukup. Kafa min iradin kafa, cukuplah daripada mengu ikrad berpaling dari Allah. Kafa min bu'din kafa, cukuplah dari jauhmu kepada Allah SWT. Lalu beliau melantunkan syair, ya. Ilakam tamadi bi ghururin wa ghaflati, ya. Sampai kapan kau bakal tamadi, bakal terus menyanyikan umur dalam keadaan hurur, tertipu dan ghaflah, lalai. Wakam hakadha naumun, betapa sampai kapan kamu masih tidur seperti ini, lawairidati, tanpa ada keterjagaan, tanpa terbangun dari tidurmu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu niyamun wa idza matu tabah. Manusia itu hakikatnya tidur. Nanti kalau sudah mati baru kaget karena dia melihat apa ya, sudah terlambat. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Umrun saat itu, sungguh telah sia-sia umur yang sesaat itu tustaro, kalau boleh dibeli bimilis sama iwal ardi, dengan sepenuh langit dan bumi, ayat atau ayati, dengan kesia-siaan kau sia-siakan harga umur yang begitu berharga, kau sia-siakan begitu saja. Yang seandainya kalau orang neraka itu kepada ahli neraka, Quran bilang law yaftadi, seandainya dia seandainya dia menebus dengan ayahnya, dengan ibunya, dia pasti akan tebus. Seandainya dia tebus dengan orang tuanya, di surat Ma'arij. Bahkan seandainya dia tebus semua dunia ini, seandainya Allah bilang nanti baik di hadis maupun di Quran, wahai fulan, kata Allah di neraka, seandainya sekarang ini kamu saya kasih dunia seluruhnya yang bisa nebus kau punya siksa, apa kamu mau tebus itu? Oh ya, pasti ya Allah. Kata Allah apa? Dulu saya minta sama kamu sesuatu yang ringan, lebih ringan daripada dunia, dan kamu tidak nurut. Sekarang kamu disuruh nebus dengan isi dunia dan isinya, kamu mau tebus. Kata Allah, wailu al-bidaro, segera. Ini hadis bait dari Imam Haddad. Itu lengkapnya saya tulis di halaman 128 baitnya. Al-bidaro, di situ beliau cuma menukil 2 bait. Habib Musa bin Ali menjawab. Al-bidaro qabla fawati, saya tutup dengan bait ini. Ini kata yang Imam Haddad radhiyallahu anhu seperti al-bidaro qabla fawati, segeralah kamu sebelum luput. Inama anta urdatul afati, kamu itu sasaran bermacam
Iya, nanti saja, besok sakit, besok mati. Katanya nanti saja. Badiril fawata qabla an taqta'annaka. Segerakanlah keluputan sebelum datang keluputan, maksudnya sebelum taqta'annaka, sebelum diputus kamu itu. Duna ma tabtaghi, dari apa yang kamu inginkan, kutubul mamati, diputus oleh tebasan kematian. Ma'arau kamu samiran walayali, saya tidak melihat engkau bergegas, padahal malam itu saufatudni ilaika mawati, padahal malam itu terus berjalan yang akan mendekatkan kamu apa yang akan datang dan tidak bisa putar kembali. Innama ra'su malikal umuru, hanya saja modal umur. Fa'mur bifi'il jamil makrumati, maka makmurkanlah dengan umurmu dengan perbuatan indah dan makrumat segala yang mulia. Wattaqitu matiyatan tamtatiyah, jadikan umur itu sebagai kendaraanmu. Tamtatiyah bisuki sabil darajati, yang kendaraanmu itu kau gunakan, kau tunggangi untuk menempuh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk ini orang. Amin. Wajawadan, jadikanlah umurmu itu kuda yang cepat. Tatwi alai madah di dunia litablugul ghayati, yang mana kau bisa menempuh kehidupan dunia ini dengan kudamu yang cepat itu, supaya kau sampai kepada tujuan, yaitu di sisi Allah. Indah maq'adi sidqin fi maq'adi sidqin indah malikil muqtadir, di sisi singgahsana kesungguh-sungguhan di sisi Allah SWT. Al-Malikil Muqtadir, sang maha yang merajai, yang maha kuasa. Mari kita dikumpulkan bersama beliau SAW. Mari kita dikumpulkan majlis ini untuk menyebut beliau SAW, memuji beliau, membaca kalam, memuji Allah juga, membaca kalam Allah, menghatamkan kalam Allah, dan kita yakin mustajab Ramadan, Quran, nama Rasulullah SAW. Allah kumpulkan kita juga di sana bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyin was-siddiqin wa syuhada was-shalihin, ala man habib muslim, ala man habib ali habshin, ala man syuyukh, ala man jaruna, wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam.